Mini vlog Mama Arka. Hai teman-teman online, assalamualaikum. Semoga yang setia nonton videoku selalu diberi kesehatannya dan dimurahkan rezekinya dan urusannya. Amin amin robbal alamin. Ini ceritanya aku mau buat hari ini buat apa teman-teman? Buat dimsum ya. Ini aku hasil ngebolang di pasar atau pajak Selasa ya, atau pekan Selasaan gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau ada berisik-berisik, itu suara tetangga saya masih tukangan. Oke lah, mereka masih tukang-tukang gitu kan, masih renov rumah ya, sebelah rumah, jadi kedengaran gitu kan, berisik sekali. Malam-malam juga kadang tokok-tokok sampai kadang saya susah tidur. Terus lanjut, ini saya tadi beli cabai, bawang, ini ada jipang, tuh ada wortel, tuh ada kubis atau kol, dan gak lupa aku beli gula merah buat stok aja, nggak aku pakai ya. Aku suka simpan-simpan stok gitu, jadi kalau sewaktu mau pakai aku ada gitu kan. Terus ini sauri ya, bumbu saus tiram. Terus ini kulit dimsumnya mau aku buat ini ukuran besar. Aku cari ukuran kecilnya nggak ada, dia udahlah pakai ukuran besar aja. Kalau ukuran besar ini dia nggak gitu banyak ya isinya ya teman-teman. Terus itu pete tadi nggak lupa juga aku stok, aku letak juga nanti di freezer ya, biar supaya dia lebih awet aja. Terus itu ada ikan, itu tadi ikan lidah ya. Kalau kami bilang daerah kami itu ikan lidah ya, itu sukaan paksu dan sukaan anak-anakku. Terus ini bakso, besok mau rencananya mau aku sup pakai tulang ayamnya ya. Ini ayamnya aku beli di bagian paha. Kenapa aku beli bagian paha? Menurut aku kalau bikin dimsum itu enakan di bagian pahanya, enggak di bagian dada. Menurutku ya, menurut selera masing-masing lah ya. Boleh di mix juga boleh. Terus ini aku beli daun salam ya teman-teman. Nah ini juga aku beli keranjang untuk di kamar mandiku ya, letak sabun atau apa gitulah, nanti mau aku susun. Terus ini aku ngebeli tempat tirisan beras, cuci beras atau cuci sayur atau apa itu, pokoknya ada lubang-lubangnya gitu lah ya kan. Nah lanjut, aku mau petik-petik si cabai merahku ini ya. Pokoknya ini temanku paling setia, soalnya temanku ini udah nggak ada di kulkas, jadi aku tadi nyari ini terutama dia. Kenapa aku belanja ini, ceritanya sore-sore ya teman-teman, udah mau menjelang maghrib. Aku paksain ke depan dulu, soalnya aku mikir besok si kakak itu kan pada sekolah ya, jadi adiknya itu kan kalau bangunnya itu siangan, jadi aku bingung kalau mau masak itu kan, sementara aku ada menu untuk anak kos ya. Terpaksa mau nggak mau aku gerak, mau maghrib aku ke pekan ya. Aku petikin dulu cabai-cabainya, ini tadi aku beli seperempatnya 7.000. Alhamdulillahnya cabai murah, tapi bawang yang mahal teman-teman. Ya sudahlah ya, apalagi tomat, aduh masya Allah luar biasa harganya teman-teman. Kalah harga ikan teman-temannya kan, bukan lagi. Nah ini lanjutlah ya, aku mau ngebersihin dulu si bawang bombay itu tadi jipangnya, aku buangin dulu ujungnya untuk mengurangi getahnya. Aku gosok-gosok aja gitu ya di ujung-ujungnya gitu, katanya sih supaya getahnya itu agak berkurang biar nggak ngitam di tangan kita ya. Ini aku taruh air. Terus ini aku pakai bawang putih, bumbunya cuman aku pakai bawang putih aja ya teman-teman, sama bawang bombay ya teman-teman, nggak pakai bawang merah ya, sesuai selera lah. Kalau bunda-bunda teman-teman online, om tante atau siapa ya kan, bapak-bapak, abang-abang kalau mau recook resepnya boleh ditambahi dengan bawang merah ya, nggak apa-apa, menurut selera sih. Kalau aku sih sukanya kayak gini ya. Nah terus lanjut aku ngebersihin kulitnya si jipang ini ya. Ini labu jipangnya ini nanti mau aku serut gitu aja, aku serut aja gitu buat nyampurinnya ke dimsumnya ya teman-teman. Terserah saya mau diserut, mau kasar-kasar, nanti kan dia akan di blend juga kan gitu kan. Nah udah nggak apa-apa gitu. Nah ini aku serut lah dia kulitnya ini, ku empaskan karena kan kulitnya ini keras. Aduh kok terbang dia teman-teman, bisa lah dia lompat ya kan teman-teman, nggak mau dia dibersihkan si jipang ini. Mau kemana sih kamu Jipang? Mau ke Jepang? Ih, kamu tuh Jipang loh, bukan Jepang. Maaf ya teman-teman, bercanda ya teman-teman, maaf sekali. Nah ini udah aku bersihin, ini nanti kan mau aku belah dua aja, terus aku serut gitu aja ya teman-teman. Ini aku serut gitu aja nanti ya. Udah aku bersihin. Ini jipangnya ini kan kalau yang modelan kayak gini kan keras kulitnya teman-teman, tapi kalau yang kecil-kecil yang labu siam itu, nah
dia lebih halus ya, lebih nggak kasar gitu ya kulitnya ya teman-teman ya, lebih soft lah deh kan. Soft gile. Bercanda lagi. Nah, aduh tergeser lagi kameranya pakai sama anakku nih ha. Biasalah bocil ya kan. Maaf teman-teman ya kalau suaraku sedikit serak, soalnya entah kenapa ini leher tenggorokanku ini rasanya gatel banget. Kayaknya aku mau batuk, tapi aku udah minum obat, terus aku udah kasih larutan segar itu ya teman-teman. Nah udahlah, nggak apalah teman-teman ya, serak-serak becek. Terus lanjut, ini aku ngerajang si bawang bombanya ya. Kalau mau bawang putihnya ini aku geprek gini aja ya, buat pengharum-harumnya. Kalau nggak digeprek dia kurang harum. Kalau digongseng nanti mau aku goreng gitu buat dimsumnya ya. Ini si bawang putih dan si bawang bombaynya nanti mau aku oseng sedikit aja gitu, sebentar aja gitu sampai dia berbau harum untuk perasa-rasanya itu. Terus lanjut aku mau ngapain ini ya, si diserut-serut si wortelnya dan si jipangnya. Ini nggak apa-apa aku gabungin gini aja, soalnya nanti kan mau digabungin juga ya teman-teman. Jadi aku serutnya gini aja ya, sedikit kasar dan nggak halus banget, halus tapi nggak halus banget, kasar juga nggak kasar banget. Ini juga jipangnya mau aku serut juga buat campur-campurnya. Kadang aku enggak ku blend ya, sesuai selera ya teman-teman. Kalau yang sukanya enggak di blend juga boleh dicampur aja, mau di blend juga nggak apa-apa, nggak masalah loh. Ujung-ujungnya akan di blend juga ya kan di mulut kita ya teman-teman. Oke lah ya, lanjutlah terus. Ini aku serut-serut sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah ini udah selesai aja, bukan sulap bukan sihir, udah jadi apa ya, jadilah dia, tetap masih labu ya. Belum jadi apa-apa. Oke, lanjutlah kita ya untuk ngerjain yang lainnya. Nah di sini aku siapin si kuali legendku yang kecil ini. Aku udah taruh minyak, aku mau ngegoreng si bawang ini ya, bawang putih yang udah aku geprek, terus sama bawang bombay udah aku cincang kasar aja. Udah nggak apa-apa, kasar-kasarin aja nggak apa-apa, nanti juga dia akan dihalus-halusin di blend atau dicoper ya teman-teman. Nah ini aku gongseng-gongseng sampai dia berbau harum dan sedikit, nah ini sedikit kecoklatan ya teman-teman, nggak gosong teman. Ini harum, bener-bener harum, seharum minyak wangi tetangga. Enggak teman-teman, enggak bercanda. Nih mau aku mangkat aja ya, soalnya dia udah sedikit kecoklatan ya, biar dia nggak terlalu gosong dan nggak terlalu kering ya. Mau aku angkat aja segini aja udah cukup, yang penting dia udah layu dan berbau harum. Udah oke. Nah udah selesai. Terus ini aku udah angkat ini, terus ini lanjut. Ini udah aku siapin si paha ayamnya tadi ya, udah aku slet-slet. Ini di dagingnya aja, tulangnya udah aku pisahkan sama kulitnya. Nih kulitnya juga nanti nggak aku pakai, kulitnya aku mau pakai besok aja untuk masak sup ya, sup sayur aja, sup bening gitu. Aku masih si tulang-tulang ayamku itu ya, sama baksoku yang tadi aku beli. Nah lanjut, ini aku mau ngechopper aja si dagingnya ya teman-teman. Ini tadi aku belinya sekitar sekilo gitu kan si pak ayamnya ini, cuman kan kalau udah jadi serat gini jadinya palingan 400 gram atau 500 gram gitulah, lebih kurangnya teman-teman. Biasanya aku campur dengan udang, cuman ini udang lagi nggak musim, yang ada itu udang yang gede-gede banget, udah gitu harganya mahal. Ya sudahlah aku pakai ini aja. Kadang-kadang aku gabungi bukan kulit ikan, daging ikan gitu kan juga oke teman-teman, enak teman-teman. Nah ini lanjut aku masukin si bawangnya udah aku goreng tadi ya teman-teman. Aku masukin, untuk aku blend jadi satu aja. Nggak lupa aku taruh bumbu saus tiram ya atau saure, sesuai selera teman-teman aja, sesuka teman-teman aja. Dan nggak lupa aku taruh 2 butir telur. Aku pakainya 2 butir telur ya teman-teman, 1 butir telur juga udah oke, cuman aku mau pakai 2 butir. Nah lanjut aja aku chopper si daging tadi ya, si daging ayam ya, si ayamnya tadi, ayam filetnya tadi ya teman-teman. Aku chopper aja, chopper halus. Ini bener-bener chopperku ini sangat-sangat membantu, nggak kalah-kalah dan nggak kaleng-kaleng dengan chopper-chopper yang harganya mehong. Ini sangat-sangat terjangkau dan efisien dan sangat-sangat membantu kita, dan
halusnya itu bener-bener halus lah, bener-bener halus untuk giling perdagingan ya teman-teman. Oke, lanjut aku masukin ini yang tadi aku bilang, si labu siam atau jipang dan si wortel. Nggak lupa taruh seasoningnya, taruh garam, terus ini taruh kaldu jamur ya teman-teman. Aku pakai kaldu jamur. Nggak lupa aku taruh gula secukupnya, seperlunya, sepentingnya. Nah pokoknya mereka tetap terpenting dalam masakan ya teman-teman. Lanjut mau aku chopper. Nah biar tergado-gado dia jadi satu, aku chopper kembali ya teman-teman. Kayaknya biar lebih halus aja gitu sih jipangnya atau labu siamnya sama si wortelnya. Nah ini udah jadi, inilah penampakannya teman-teman. Ini belum dikasih tepung ya teman-teman, aku nanti pakai tepung maizena. Terus aku nggak lupa pakai si minyak wijen ya teman-teman. Itu minyak wijen untuk penggurinya, penggurih dan berbau harum gitu menurut aku ya teman-teman. Tapi sesuai selera. Kalau yang nggak suka dan nggak ada minyak wijen ya udah di skip. Soalnya kan minyak wijen itu juga sulit didapat teman-teman. Di sini aja juga gitu nyarinya sulit, di Indomaret aja terus itu nggak semua ada gitu, beberapa aja gitu. Bahkan di tempat toko jual-jual kulit dimsum, tempat orang yang jual-jual bahan-bahan burger untuk nugget itu nggak ada jual teman-teman. Mereka nggak jual, dia bilang mereka itu kan di daerah yang ada orang Tionghoanya katanya, karena kan mereka masak selalu pakai itu katanya ya teman-teman. Tapi enggak juga sih, ini memang enak loh pakai minyak wijen ya kan, masakan juga enak, harum deh teman-teman kalau pakai minyak wijen teman-teman. Nah ini aku pakai merek ini ya, ini mereknya tulisan Cina gitu, nggak tahu deh aku apa sih. Nih aku pakai secukupnya, seperlunya, sepentingnya. Pokoknya pakai minyak wijen ini dia bikin harum masakan ya teman-teman, bikin gurih gitu. Nah ini aku pakai 3 sendok aja teman-teman. Aku suka gitu sama pakai minyak wijen, menurut aku gitu ya, gurih aja gitu, enak aja gitu ya, masakan tuh jadinya harum gitu loh teman-teman pakai minyak wijen daripada minyak biasa gitu kan. Terus lanjut nih aku taruh tepung maizena aku. Nah ini nggak pakai takar-takar dah, seperlunya aja lah, paling-paling ini 3 sendokan gitulah teman-teman ya, lebih kurang ya teman-teman ya, menurut selera aja lah teman-teman. Mau banyaknya juga nggak apa-apa, tergantung kalian teksturnya mau di kayak manain, mau teksturnya gemoy-gemoy atau mau teksturnya keras gitu kan, yang bisa ngelempar guguk kain-kain. Nah terserah lah teman-teman, silahkan masak pakaikan banyak-banyak, pakaikan sekilo juga nggak apa-apa. Jangan ditiru ya teman-teman, nggak boleh ditiru, tiru aja yang sewajarnya sepantasnya ya teman-teman. Nah lanjut, udah selesai ku godok-gaduk tadi ya, aku gaduh-gaduhin tadi. Ini kulitnya yang ukuran besar ya teman-teman, gak ukuran kecil. Kalau ukuran kecil tuh dapatnya banyak teman-teman, sekitar 80-an gitu lebih kurang. Tapi kalau ini rasaku sih isinya cuma 50 piece atau 60 piece gitulah ya, nggak banyak lah dia. Terus nggak lupa aku pakai cetakan ini cetakan kue mangkokku, itu cetakan kue mini. Terus ini ada serutan sisaan tadi ya, wortelnya, karena kan aku nggak ada telur ikan ya untuk di atasnya ya, untuk pecantiknya ya, tidak pakai wortel aja. Oke lah ya teman-teman. Nah sebenarnya aku udah cuci tangan ya teman-teman. Itu kenapa aku pakai cetakan, biar supaya ini dia nggak melebar waktu dikukus ya teman-teman, tetap terduduk dan terdiam dia ya, nggak kemana-mana gitu, tetap membentuk dia bunga-bunganya ini ya teman-teman. Nah ini aku kayak gini lah, aku letakkannya di atas, terus aku letakkan ini di cetakan gini. Nah jadi dia tetap gitu bentuknya gitu teman-teman. Nah karena kan kita suka bingung kan, kalau kita langsung diletak di kukusan melebar ya teman-teman, jadilah dia bukan bentuk dimsum, macam bentuk bunga matahari dia jadinya teman-teman. Jadi taruh itu tipnya untuk kita yang nggak jago-jago bikin ala-ala yang aslinya, yang orang Jepang punya. Nah ginilah jadinya tipsnya nih ya, ditaruhlah dari cetakan yang bentuknya kecil gini, tapi dia yang bisa untuk dikukus ya teman-teman, jangan yang nggak bisa untuk dikukus, nanti dia udahlah tercampur aduk lah dia dengan si dimsumnya tuh, kan nggak lucu jadinya, dimsum plastik kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah ini aku masukin lah dulu sebagian yang udah aku cetakin di cetakan ya teman-teman, buat dikukus terlebih dahulu. Masukin nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk gitu, nanti hasilnya juga tetap masak teman-teman. Sebelumnya tadi kukusannya udah aku panasin teman-teman, beberapa menit sambil aku nunggu cetakin, aku panasin dulu kukusannya. Nggak lupa tutupnya itu ini aku taruh
serbet ya teman-teman. Ini serbetnya bersih ya teman-teman, jangan salpok. Nah ini kita biarin 20 menit. Nah ini hasilnya udah mateng teman-teman, nggak usah terlalu mateng kali, setengah mateng juga nggak apa-apa. Dia kan bisa di frozen food ya teman-teman. Kalau di frozen itu dia bisa tahan teman-teman, 1 bulan juga tahan teman-teman. Aku udah pernah tes coba, tahan, bener-bener tahan. Tapi dia memang harus dikukus dulu ya teman-teman. Jangan kalau mau di frozen itu nggak dikukus, udah dicetak-cetak langsung dimasukin ke frozen itu nggak sama sekali. Bahkan dia bikin asem dan kecut, terus nanti pas diangkat tuh lengket semua teman-teman. Kalau ini enggak, alhamdulillahnya kalau udah dikukus dia setengah masak atau mateng, terus didinginkan sebentar, terus ditaruh di frozen. Nah itu tahan, bener-bener tahan teman-teman, sampai 1 bulan. No pengawet teman-teman, no pengawet. Tapi nggak sampai 1 bulan juga udah tewas kayaknya nih. Nah ini hasilnya dari tadi anakku itu udah apa itu ya, cemol-cemolin ya teman-teman. Nah ini gemoy-gemoy kan teman-teman tuh. Pokoknya ini mantuliti teman-teman, rasanya juga nggak kalah kaleng-kaleng, yang nggak kaleng-kaleng, yang nggak kalah dengan merek yang sudah go internasional ya. Nah ini pokoknya ini mantuliti mendunia. Nah ini aku udah coba ini versi kukusnya dan versi gorengnya teman-teman. Ini enggak gosong, tapi ini minyak ini agak kepanasan gitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, tetap mantuliti, maknyus krenyes. Pokoknya ini enak banget, anakku sampai rebutan. Kalau udah yang namanya digoreng pasti mereka terus rebutan. Nah ini aku tes coba dulu ya teman-teman. Ini aku pakai saus seperti biasa ya. Aku nggak pakai saus dimsum gitu yang biasa aku buat, pakai cabai kering. Kebenaran cabai keringku tuh habis ya teman-teman. Ya udahlah, aku pakaikan aja yang ada, soalnya kan sudah malam juga kan. Ini aku buatnya malam-malam, pure selesainya juga udah jam 10 malam teman-teman. Nah ini aku tes dulu. Pokoknya ini mantuliti teman-teman, kriuknya di luar, juicy-nya di dalam. Bukan lagi. Pokoknya mantuliti. Oke lah ya teman-teman, jangan bosan-bosan nonton videoku, dukung terus videoku ya teman-teman. Jangan lupa di komen-komen. Terima kasih sudah menonton dan dukung saya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan senantiasa diberi ke rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman videoku, nanti tunggu ke video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa tersenyum. Sekarang kita coba yang rebusnya ya, yang kukusnya. Kukus yang nggak direbus. Mantul itu, wajib recook ya teman-teman. Mau yang goreng, mau yang kukus, mantul.